Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah sarapan tadi? Sudah. Berarti siap untuk pelajaran? Siap. Bareng-bareng. Siap. 1, 2, 3. Pelajaran? Baik. Hari ini kita akan membahas tentang legenda karena pelajaran kita hari ini pelajaran apa yang pertama? Indonesia. Nah, sebelum kalian tahu mempelajari apa itu legenda, kalian harus tahu apa itu pengertian, Struktur, ciri, dan contoh. Nah, untuk awalnya yaitu legenda. Apa sih legenda itu? Kalian mesti pernah dengar cerita rakyat. Pernah dengar enggak? Nah, salah satunya adalah legenda. Apa legenda itu? Nah, legenda adalah Sebuah cerita rakyat yang menggambarkan kejadian-kejadian yang diyakini oleh masyarakat sebagai sebuah bagian dari sejarah atau mitos di tempat tersebut. Nah, kita sesuaikan dengan bukumu. Coba dikeluarkan LKS. Buku LKS, buku tulis, dikeluarkan di buku pelajaran. Kita sesuaikan. Nah, kalau belajar di LKS itu nah, legenda adalah sebuah cerita rakyat. Dinamakan cerita rakyat berarti cerita yang berada di mana? Berada di mana? Di sekitar masyarakat, sekitar kita. Bagian dari sejarah atau tempat tersebut. Berarti ada suatu tempat khusus yang ada ceritanya. Nah, itu pengertian dari legenda. Berikutnya, ciri-ciri dari legenda. Yang pertama, lihat enggak? Legenda mengandung unsur fantasi. Ada yang tanya, apa? Fantasi itu apa? Gitu kan? Kalau mungkin tanya, fantasi itu apa? Bisa kalian sebut biasanya khayalan. Nah, mengandung unsur khayalan dan biasanya ada dia kesaktian gitu ya. Pernah lihat sinetron? Sinetron apa? Yang kalian lihat sih orang saktinya itu? Apa? Hah? Yon Indonesia apa? Cerita lihat nih. Asap bukan. Asap lah. Cerita rakyat itu loh, yang ada orang sakti. Apa? Apa anak? Tuh. Apa? Apa? Mahabharata. Boleh, yang lain. Oh iya, Sakti Mandraguna. Lah yo sakti itu namanya Sakti Mandraguna. Nah, Sakti Mandraguna itu orang yang sangat sakti. Ceritanya ya, kalau kita minta cerita contohnya apa? Gimana itu Aladin peristiwanya? Di TV lo tahu akan semuanya di TV. Tapi latar, kalian sudah belajar tentang latar. Latarnya di mana lagi? Ada latar apa kemarin? Tempat, waktu. Nah, kalau lagi di mana memang? Nah, apakah di daerah kita? Bukan, tapi bukan daerah kita. Contoh ceritanya ada di
di sekitar kita. Nah, daya kesaktian. Yang berikutnya ciri legenda yaitu banyak mengandung unsur jadi koyok gak masuk akal. Namanya ajaib lah, gak masuk akal ya. Koyok wah kok iso ya. Kemudian memiliki unsur sejarah terjadi di masa lampau. Dituturkan secara lisan atau tertulis, jadi disampaikan oleh orang-orang tua kita, entah kalian mendengarnya dari cerita orang tua atau tertulis kalian membaca dari buku. Kemudian memiliki nilai amanah. Apa kemarin amanah? Apa? Nasihat, pesan. Nah, itu ciri-ciri legenda. Ada nasihat, ada fantasinya, khayalannya, ada unsur sejarahnya, dan diceritakan secara lisan atau tulisan. Nah, setiap legenda tadi kita kembali yang ini struktur ya, struktur. Kita kembali ke struktur ya, ini strukturnya legenda. Yang pertama yaitu orientasi atau penceritaan dikenalkan dulu di suatu daerah, ada warganya gitu kan, kemudian ada tokoh-tokohnya siapa. Yang kedua ada ini konflik terjadi apa? Konflik itu terjadi apa? Pertengkaran boleh, masalah, ya kan? Ada masalah. Baru kemudian ada apa resolusi itu? Penyelesaian konflik. Jadi konfliknya sudah mau diselesaikan, nggak bisa diselesaikan, dan akhirnya ada kode atau pesan amanah. Nah, yang kalian baca tadi nanti, ternyata dari cerita itu kalian dapat nasihat, dapat pesan, atau ada amanatnya. Nah, ini banyak, ada berapa itu jenis-jenis legenda? Yang pertama apa? Urban. Apa artinya urban? Cukup dari kata urban. Ada kata urbanisasi. Apa sih urbanisasi? Mana bagian Rasno? Urbanisasi, transmigrasi. Urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Berarti urban itu enggak urban. Urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, urban ini apa? Perkataan urban. Apa artinya urban? Tuh, urbanisasi dari desa ke kota. Berarti urban itu apa? Urban perpindahan apa? Wilayah apa? Apa? Wilayah kota. Makanya dinamakan legenda urban. Berarti legenda yang berkembang di wilayah. Itu ada itu. Yang kedua legenda sejarah. Yang memiliki sejarah. Yang ketiga legenda agama. Legenda keagamaan. Ini berarti hubungannya dengan agama. Mitologi, legenda mitologi. Hubungannya dengan legenda yang berhubungan dengan ini apa? Dewa, gitu kan? Ada dewa, kemudian mitos tokoh-tokoh dewa kayak kita itu apa? Aku Pocong, gitu kan? Kelima legenda alam. Mau apa yang gini? Yang keenam legenda ini tokoh, jadi tokoh, satu orang tokoh. Yang ketujuh legenda lokal.
berhubungan dengan asal usul tempat. Asal usul kejadian suatu tempat. Nah, ini contohnya, resumnya akhirnya ini contoh. Nah, ini contoh. Pernah dengar enggak? Asal usul perabanan. Asal apa legenda Andani Luput pernah dengar? Nah, sekarang yang kalian tunggu, saya mesti seneng ini. Apa? Apa? Oh, senang kalian akan menampilkan contoh atau video tentang ilustrasi ya legenda apa ini? Kalau mau nonton, kalau dimatikan kelihatan nggak ya lampunya dimatikan ya? Nah, supaya kalian dengar yang masuk ke ini. Di judulnya apa itu? Kira-kira kalau Bu Suro legenda mana itu? Apa? Gunung. Nah, untuk yang sudah tahu ceritanya, sudah pernah dengar Pak. Yang belum tahu siapa? Masih banyak belum tahu tentang legenda Gunung belum. Biar kita lihat bareng-bareng ya. Nah, kalau bagian matikan kelihatan enggak? Quick Press Chat is simply go to a message in one of your channels, select the AI function, and then select Find Related Chats. Alkisah dahulu kala di Jawa Timur ada seorang raja bernama Prabu Brawijaya yang berkuasa di Majapahit. Sang Prabu memiliki seorang putri yang cantik jelita bernama Dia Ayu Pusparini. Kecantikan sang putri sangat terkenal saat di luar negeri. Banyak pemuda dari berbagai penjuru mencoba meminang sang putri, namun sia-sia karena sang putri belum berkeinginan untuk menikah. Melihat hal itu, sang Prabu mulai gundah, memikirkan masa depan putri tercinta dan kerajaannya. Sang Prabu ingin sekali melihat putrinya menikah dengan lelaki yang tepat. Suatu hari, terlintas dalam benak sang Prabu cara agar putri segera menikah. Maka, pada suatu malam, Prabu Brawijaya mengajak putrinya untuk berbicara empat mata. Ayahanda mengerti, engkau menginginkan suami yang hebat, sakti, mandraguna, dan tampan. Ayahanda memilih ide agar engkau segera menikah. Akan diadakan sayembara, dan sayembara tersebut adalah bagi siapapun laki-laki yang bisa merentangkan busur Kiai Bergayaksa dan mengangkat jom Kiai Sekar Budiman, maka dialah orang yang berhak untuk bersunting diri. Mendengar hal tersebut, sang putri sungguh terkejut, namun tidak berani menolak bahkan melawan permintaan dari sang ayah. Putri pun menyanggupinya. Sang Prabu segera memerintahkan pengawalnya untuk menyebar sayembara tersebut kepada seluruh rakyat dan pangeran di sekitar Majapahit.
Mendekati hari, sang putri menjadi bingung dengan keputusan tersebut. Dia sering merenung berharap bahwa kelak suaminya adalah orang yang hebat dan sesuai keinginannya. Walaupun sang putri mengetahui bahwa busur Kiai Garuda Yaksa dan gong Kiai Sekar Kelima adalah pusaka yang memiliki kekuatan dahsyat sehingga pemenangnya pasti bukan sembarang orang, tetapi entah mengapa hatinya terasa resah. Akhirnya tibalah pada hari yang telah ditentukan. Semua peserta daerah juru negeri telah berkumpul di alun-alun kerajaan. Terlihat sang Prabu duduk di singgasananya bersama permaisuri serta putri Dia Ayu Pusparini. Para pengawal menyiapkan alat sayembara. Karena takut tidak ada laki-laki yang mampu memenangkan sayembara ini. Sang putri menangis meratapi nasibnya. Berhari-hari di barat. Melihat hal itu, sang Prabu hanya bisa berpulai lemas karena telah mengecewakan putri semata wayangnya. Walaupun begitu, nanti kalian lanjutkan sendiri melihatnya. Penasaran? Penasaran ya, nggak apa-apa karena kita waktunya sudah habis, sudah selesai, makin kita udah tutup. Nanti di rumah melihat si lanjutan ini legenda. Nah, kemudian kalian juga mencari legenda yang lain. Nah, cari legenda yang lain, contoh-contoh legenda yang lain. Saya baca ya penjelasan tentang legenda pada hari ini. Untuk tugasnya tadi sudah mencari legenda yang lain, kemudian menceritakan lagi nanti legendanya di depan, ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa dan kita akhiri dengan doa dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.